Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kami dapat berkumpul di tempat yang sangat bagus ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Sejak Dini. Kesehatan pada diri kita ini bukan hanya sekedar fisik saja, tapi melainkan kesehatan mental pun merupakan salah satu aspek yang paling penting. Udah gitu, maka tak heran bila di mata pelajaran olahraga pas waktu kita sekolah itu kenapa dinamakan pendidikan jasmani dan rohani, karena selain menjaga jasmani, kita harus menjaga rohani kita juga, gitu loh. Belum lagi kita mendengar bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengalami tekanan, stres gitu, melakukan tindakan bunuh diri akibat tekanan mental yang mereka alami. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mungkin mereka tidak punya jalan pikiran yang panjang, mereka cepat putus asa, mereka cepat putus asa karena menurut mereka kayak nggak ada jalan keluar lagi selain melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Nggak cuma bunuh diri doang sih sebenarnya, kayak melakukan hal-hal yang tidak enak, seperti kayak kita tiba-tiba menyayat urat nadi kita saking stresnya gitu loh. Nah, kalian tahu gak sih kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Karena banyak sekali masalah-masalah mungkin yang mereka hadapi, terutama salah satunya itu adalah belajar online seperti ini. Banyak yang lelah gitu kan, kayak pengen cepet-cepet kuliah offline gitu, atau mau sekolah offline gitu, karena mereka tuh sudah sumpek banget di rumah, dan juga banyaknya tugas-tugas yang mesti mereka kerjain juga. Jadi mungkin mereka kayak nggak ada hiburan juga. Padahal menurut saya banyak kegiatan-kegiatan yang mesti kita lakukan di tengah pandemi ini, supaya kita nggak stres, nggak banyak tekanan juga. Wahai hadirin kita semua, kita harus menjaga kesehatan mental diri kita masing-masing dengan menjaga kesehatan mental kita. Maka tidak mudah mengalami suatu tekanan batin yang mengakibatkan diri kita bisa melakukan tindakan berbahaya yang merugikan diri kita sendiri. Gak cuma kita sendiri sih, orang lain pun juga bahkan rugi, karena mereka mikirnya kayak kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu, padahal kan ada loh kegiatan yang tidak bikin stres gitu loh. Pasti kan orang lain mikirnya kayak gitu kan. Apalagi kalau sampai keluarga tahu, ibu, ayah, saudara gitu pun tahu, pasti mereka juga bakal kecewa. Pasti mereka mikirnya kayak kenapa nggak cerita sama kita, padahal kan bisa juga kan kalau misalnya kita ada masalah, entah itu di luar rumah atau di rumah, kita bagi aja ceritanya ke mereka, walaupun mereka tidak mau atau kan mereka tidak menerima, gak apa-apa, kita sharing aja gitu supaya perasaan kita tuh lega, nyaman gitu. Udah gitu kita harus aktif dengan kegiatan di luar rumah tuh, kayak bermain. Gak apa-apa kita bermain, nongkrong di luar rumah, refreshing, cari sesuatu yang baru gitu. Terus menjaga hubungan baik dengan keluarga, entah itu di keluarga di rumah atau keluarga di luar rumah gitu, sepupu-sepupu. Dan meminta bantuan jika kalian itu mengalami kesulitan baik material maupun moral.
serta beristirahat sejenak dari kegiatan aktivitas kalian. Kayak misalnya tadi saya bilang, kalian tidak harus mengerjakan tugas itu langsung semua. Kalian bisa memporsir diri kalian sendiri, agar tidak lelah. Terus juga jangan terlalu begadang kalau misalkan ngerjain tugas, karena itu tidak baik juga untuk kesehatan. Kalau misalkan kesehatan mental kita terganggu, kesehatan fisik kita juga bakal terganggu gitu loh. Kayak misalkan stres nih, ngaruh nih ke fisik kita, jadi ya sakit gitu loh. Badan lemas serta pusing gitu. Makanya jangan terlalu dibawa ini, jangan terlalu dibawa tidak enak, harus dibawa enak, harus have fun. Itulah kuncinya. Habis itu kita perlu menjaga jasmani kita juga. Selain menjaga rohani, kita menjaga jasmani kita seperti olahraga, terus bermain-main gitu loh. Itu sebenarnya tuh bisa mengurangi tingkat stres kita itu loh. Sebenarnya apa sih yang kalian pikirin pas kalian pengen ada pikiran untuk bunuh diri? Padahal bunuh diri itu nggak enak loh. Kalian belum tentu bunuh diri langsung masuk surga, belum tentu gitu loh. Kalian mesti harus menyelesaikan masalah kalian di sini, nggak langsung bunuh diri kelar masalah kalian. Enggak, itu sama sekali nggak bener, itu salah banget. Kalau misalnya kalian nggak bisa cerita sama teman kalian bisa kok cerita sama psikiater kayak gitu ya. Kalian cari-cari aja lah di Google tentang curhat konsultan gitu loh. Kalian gak mesti kayak gitu, salah banget. Kalaupun emang kayak gitu, emang kalian siap? Enggak kan? Belum tentu kalian masuk surga, belum tentu juga urusan kalian di akhirat nanti bakal cepet kelar. Enggak kayak gitu. Makanya jangan coba-coba kalian berpikiran kalau misalkan bunuh diri itu dapat menyelesaikan masalah. Enggak, sama sekali. Itu jelek banget. Pikiran orang kayak gitu tuh jelek banget. Maka dari itu kita harus menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Kalau kalian ada pikiran itu, kalian mendingan beribadah, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dibukakan pintu hati kalian, pintu pikiran kalian agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Gak mesti kalian harus bunuh diri, enggak. Kalaupun kalian misalnya gak bunuh diri deh, tapi kalian menyayat-nyayat tangan kalian sendiri, itu juga gak bagus. Emang kalian gak sakit kayak gitu? Sakit lah, sakit. Gak mesti kalian harus kayak gitu, enggak. Atau enggak kalian bisa dengan cara bermain sosial media, membuat TikTok, kan itu senang kan, fun. Jadi pasti masalah kalian bakalan lupa gitu. Kalian bakal lupa kalau kalian tuh punya masalah ini gitu loh. Dan kalau misalnya kalian punya masalah, kalian tuh harus ngomong sama orang yang bersangkutan. Misalnya kalian punya masalah sama teman kalian harus menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin, tidak dengan cara kayak balas dendam. Itu juga tidak baik, nggak boleh kayak gitu. Terus kita juga harus melakukan refreshing juga ya. Refreshing itu sangat penting banget bagi kita yang mengalami tekanan mental. Misalkan saya mengalami tekanan mental, yaudah misalkan nggak ada teman yang buat diajak pergi, yaudah kita pergi aja nih sendiri, kan bisa kan gitu loh. Nggak mesti sama teman juga, nggak apa-apa gitu loh.
Terus juga kalian harus melakukan kegiatan di dalam rumah tuh kayak bantu-bantuin orang tua, terus macem-macem gitu loh kan. Habis itu kalian itu harus belajar mengenal diri sendiri. Biasanya nih ya, kalau orang stres itu gak cuman masalah pekerjaan atau apa, tapi dari faktor tubuh, dari faktor kita insecure. Kalian tahu kan kalau misalkan insecure kan pasti stres ya kan, kayak misalkan aduh gue jelek banget nih gitu, gue pengen cakep nih tapi gue nggak bisa muka gue karena kayak gitu. Ya kalian harus bersyukur, kuncinya tuh kalian harus bersyukur. Kalau misalnya kalian nggak bersyukur, kalian tuh bakal tetap stres gitu loh, kayak gue mau pede tapi gue nggak bisa, gue insecure. Itu akhirnya menambah beban pikiran kalian kan, dan menjadi stres. Itu juga harus dihilangkan. Kita harus juga melakukan love myself sebelum kalian mencintai orang lain. Kalian harus cintai diri kalian sendiri dulu nih. Kalian harus cari tahu nih apa yang ada di hati kalian, apa yang ada di pikiran kalian gitu loh. Kalau misalkan kalian seraknya kayak gini, kalian harus ngelakuin kayak gini gitu. Kalau misalkan kalian ragu dengan keputusan atau tindakan yang mungkin kalian kurang serak gitu, kalian harus menjauhi juga. Maksudnya kalian juga nggak harus mengikutinya gitu loh. Tapi kalau misalkan kata hati kalian baik, ya sudah kalian ikut saja. Jadi seperti itu. Jadi nggak cuma pekerjaan doang, insecure pun aja itu juga menambah beban pikiran gitu loh. Mungkin kalian mukanya pengen jadi kayak dia, tapi nggak bisa ya, emang muka kalian kayak gitu kan gitu loh. Kita harus bersyukur juga ya sama Tuhan gitu loh. Apa yang ada di diri kita itu harus kita syukurkan. Mau kalian kurus, mau gendut, mau hitam, mau putih, itu nggak masalah. Yang penting kalian hidup bahagia, hidup dengan aman, dengan enak, dengan nyaman gitu loh. Itu bisa membahagiakan diri kalian sendiri gitu loh. Udah gitu, kalau misalkan kalian masih belum bisa juga, ya pokoknya kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Itu penting, kuncinya melakukan love myself supaya nggak stres, tidak melakukan hal-hal yang macam-macam seperti itu. Jadi kalian harus melakukan love myself seperti itu. Dan kemungkinan besar itu kalau misalkan kita bisa love myself, kita tuh enak gitu loh. Kita bakal terus percaya diri gitu loh. Oh, gue bisa nih kayak gini gitu loh. Gue bisa loh kayak gitu loh. Kalau misalkan kalian ngikutin orang lain, kalau orang lain kayak gini, masa kalian harus kayak gitu? Ibaratnya kayak misalkan orang lain nyebur, kalian mau ikut nyebur juga? Ya enggak kan gitu loh. Kalau misalkan mau ikutin contoh orang lain itu nggak apa-apa, asalkan mengikuti contoh yang baik-baiknya gitu loh. Sebenarnya sih kalau masalah fisik ya nggak masalah ya kan, asalkan kita pintar berbicara gitu loh, pintar di bidang pintar cerdas gitu. Itu bisa menambah poin plus di diri kalian sendiri. Jadi kalau fisik itu tidak masalah ya kan, tidak terlalu di nomor satu kan. Pokoknya nomor satu itu tuh yang ada di pikiran kalian itu seperti yang tadi saya bilang, kayak pintar ngomong gitu loh, pintar di bidang akademis, terus dan lain-lain. Malah saya tuh justru pengen banget bisa kayak gitu daripada mementingkan good looking, artinya fisik, memandang fisik itu sebenarnya juga penting, perlu juga, tapi nggak mesti kayak kalau emang udah kalian kayak gini udah gitu loh. Jadi nggak usah dipentingin, pokoknya syukurin saja apapun itu. Nah, mungkin sampai sini
pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.